pembuatan konten-konten ini, bahwa kalau teman-teman ingin membuat sebuah konten Instagram yang menarik dan bermanfaat, ada namanya kerangka cerita. Nah, kerangka cerita ini itu membahas apa aja? Pertama adalah siapakah pelanggan Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik punya produk, nah mampu tuh untuk menjawab siapa pelanggan tersebut terhadap produk atau cerita yang teman-teman bawakan. Kalau misalnya mereka, misalnya ini salah satu contoh dari Instagram teman saya gitu ya, berapa bulan ini sering banget ngobrolin tentang si konten, dan benar nggak perlu konten itu harus viral dulu untuk dibuat, dan nggak harus nunggu dulu followersnya banyak, dan nggak harus ini itu dan lain sebagainya. Yang penting dibuat dulu, dan pada akhirnya tuh nambah penghasilan dari dia yang punya si kafe gitu. Memang dia bilang bahwa orang-orang itu belum tentu membeli ketika ngelihat Instagramnya, tapi dengan orang-orang tahu si Instagramnya aktif, terus kemudian gambarnya menarik, dan cerita-ceritanya juga muncul satu persatu tentang si kafenya gitu ya. Nah, ini tuh bikin orang-orang yang hanya sekedar lewat awalnya di kafe tersebut, lalu kemudian lihat Instagramnya, itu mulai masuk satu persatu gitu. Jadi memang ada proses-proses tertentu untuk pada akhirnya orang tersebut dari yang mulai ngelihat Instagram, lalu kemudian lewat di depan kafenya, dan pada akhirnya menjadi bagian dari konsumennya gitu. Tapi dari sini saya sangat belajar bahwa pertama kali yang namanya konten itu gak harus cantik dulu gitu. Harus ibaratnya tuh memang teman-teman sebaiknya mulai membuat kontennya dulu aja gitu. Jadi pas awal-awal tuh kontennya biasa banget gitu, bagi saya tuh masih banyak yang harus diperbaikin, dan kemudian di dalam waktu terus tiap hari dia bikin konten, dia perbaikin, kemudian pada akhirnya tuh udah semakin banyak dan semakin menarik pun dari si konten-kontennya. Dan saya bilang pertama adalah siapa pelangganmu kira-kira. Nah, itu yang harus dimunculkan dari sebuah konten Instagramnya. Jadi pelanggannya adalah orang-orang yang hobi motoran, terus kemudian orang-orang yang senang kumpul-kumpul dengan keluarga, dan kalau misalnya pun harus delivery pun dia memunculkan tentang si orang GrabFood atau GoFood-nya dan lain sebagainya tuh yang terus menerus diupload di berbagai macam media sosial. Dan dia juga mencoba menjawab nih ketika ditanya apa yang orang-orang inginkan dari si kafenya itu. Nah, dia tuh punya kekhasan sendiri bahwa produknya tuh menjual rujak, menjual makanan-makanan khas, ketimbang kafe-kafe kekinian yang akan menampilkan tentang spaghetti, lalu kemudian makanan barat dan lainnya. Nah, malah dia lebih banyak memunculkan makanan-makanan dari Indonesia gitu, bahkan makanan-makanan tradisional yang orang-orang nggak menyangka bahwa di kafe pun disediakan makanan-makanan berikut gitu. Di samping dia juga menyediakan makanan dan minuman barat yang menjadi tren dari sebuah kafe. Tapi dia tahu bahwa pelanggan-pelanggannya ini yang suka dengan motor tuh juga suka dengan makanan-makanan Indonesia ketimbang makanan-makanan barat gitu. Dan bagaimana si orang-orang ini pengen gitu ya, sambil nungguin cuci motornya, sambil ngobrol dan lain sebagainya, dia juga bisa ngopi untuk ibaratnya tuh makanan-makanan barat terpenuhin, yang makanan untuk lidah Indonesia juga gitu. Dan ini yang pada akhirnya membuat dia menjadi berbeda. Nah, bagi teman-teman yang pengen membuat konten, bisa nih ditiru bahwa yang namanya konten itu nggak harus menjadi viral dulu, nggak harus kontroversial, nggak harus spektakuler, bisa hal-hal yang lainnya dimasukkan. Dan di konten si Garasi Cafe ini sering banget dia bikin TikTok, tapi TikToknya tuh lucu gitu, dan itu benar-benar narik awareness atau kesadaran orang bahwa ada loh yang namanya cafe bernama Garazi gitu. Dan bahkan setelah dengan dia bikin konten-konten yang lucu tentang kafenya gitu, diliput oleh beberapa media digital di daerah Malang gitu. Dan kebetulan nih kafe berada di kota Malang. Nah, ini tuh salah satu hal yang membuat yang namanya konten nggak harus viral dulu, nggak harus followersnya banyak dulu, tapi
coba untuk menggunakan kreativitasnya yang pada akhirnya si konten tersebut menjadi punya pelanggannya sendiri gitu, dan punya kekhasannya yang membuat orang-orang senang nih dengan si konten tersebut. Dan bagaimana untuk menunjang agar si konten yang disenangi ini setelah kita bikin kerangkanya, kemudian bagaimana untuk menunjang orang-orang sadar dan terus-menerus mengkonsumsi konten kita adalah dengan kita menciptakan brand identitas gitu. Jadi ada teorinya bernama brand identity, yang tujuan dari brand identity ini adalah membantu orang-orang mengasosiasikan apa yang mereka lihat dengan cerita yang teman-teman sampaikan. Misal nih, ketika teman-teman jalan lalu ngelihat yang namanya rujak gitu, oh dia langsung keingat, oh itu beberapa waktu lalu saya ngelihat konten namanya di Instagram Grazi Cafe. Nah, karena udah ada kerangkanya tadi, dia kemudian menciptakan brand identity-nya sendiri atau brand identitasnya, maka orang-orang tuh semakin klop dengan si konten tersebut gitu. Nah, bagaimana sebuah konten kemudian punya identitasnya sendiri adalah pertama dia harus konsisten dalam penggunaannya. Jadi ada yang nama brand, ada style, logo, skema warna, watermark, tagline, dan atau yang kita kenal sebagai hashtag, dan jenis font. Nah, hal-hal ini kalau kita lihat ya di si Grazi Cafe itu warnanya secara konsisten hitam, merah, sama orange dan kuning gitu. Secara konsisten pun juga untuk penataannya gitu ya. Jadi ini nanti di bagian warna dan penataan tuh di Instagram teman-teman juga harus memikirkan kekonsistenannya gitu. Nah, kayak ini ada seleksi perwarnaan. Nah, teman-teman kalau udah milih yang namanya warna 3 warna gitu ya, itu jangan sampai diganti-ganti lagi untuk beberapa waktu ke depan. Kalau udah milih misalnya warna merah, hitam, kuning gitu, nah itu yang terus dipergunakan. Dan warna-warna ini itu ibaratnya menciptakan grid-grid tertentu. Jadi kalau misalnya di Instagram, nah di Instagram itu kan ada kotak tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, si kotak ini pun juga harus diperhatikan. Tadi kita udah punya logo, lalu kemudian kita udah punya warna, lalu kemudian punya ambience-nya sendiri gitu, atau mood yang dimunculkan dari si warna tersebut. Dan udah punya hal-hal lain seperti tagline juga untuk si kontennya. Nah, bagaimana kemudian dimasukkan ke dalam sebuah Instagram? Salah satu caranya adalah memperhatikan yang namanya grid. Grid itu adalah kotak-kotak yang ada di Instagram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Biasanya kalau digital marketing atau pembuatan konten, orang mengukur grid itu berdasarkan jumlah kotak. Ada yang akan bilang gridnya 3x3 alias itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kotak. Ada yang bilang 3x4. Jadi 4 kotak ke bawah, 3 kotak ke samping alias 3 di total itu menjadi 12 kotak. Dan kemudian si grid itu bisa dikreasikan nih gitu ya. Bisa dalam bentuk pewarnaan. Lalu kemudian pewarnaan itu kayak gini. Ini warnanya dia memainkan keanekaragaman warna. Dia memainkan warna-warna yang menjadi inti dari si Instagram tersebut, yaitu kalau ini ada namanya karakuli. Nah, dia tuh pakai warna hijau, pink sama biru muda gitu. Nah, itu tuh yang dimunculkan sebagai fokus dari kontennya. Nah, ada dan penggunaan warna sebagai fokus konten itu disebut sebagai traditional grid. Lalu ada namanya details. Nah, itu tuh ketika misalnya teman-teman juga rada-rada bingung untuk bikin, kalau saya ngefotoin setiap waktu atau ngebikin konten dengan gambar semua tuh pasti bisa habis waktu nih. Belum lagi ngeditnya, belum lagi milihin warnanya, menyesuaikan ini dan sebagainya. Nah, ada namanya details. Details ini itu tuh kayak satu gambar, lalu kemudian ada quote, lalu gambar lagi, ada quote, gambar lagi, quote lagi. Itu ibarat kayak
keramik. Nah, itu kan ada sisi-sisi yang ada fokus dari corak keramiknya, ada yang enggak dan sebagainya. Nah, ini tuh yang disebut dengan detail. Jadi kalau kemarin tuh ada yang bertanya, kalau saya mau menambahkan quotes itu gimana ya caranya gitu. Sejujurnya kita ada yang namanya google.com gitu ya. Nah, itu ada bisa dicari di sini gitu. Kata-kata mutiara. Nah, dan dalam kata-kata mutiara ini bisa teman-teman ambil untuk konten yang teman-teman pergunakan di Instagram. Dan tapi kata-kata mutiara ini jangan lupa dicantumkan siapa yang membuatnya. Ini kayak dia, jika ada seseorang yang membuatmu merasa bahwa jika bersamanya surga lebih dekat, perjuangkan. Nah, itu dari kutipan pena. Jangan hanya ngambil sampai titik perjuangkan, ditambahkan juga si kutipan penanya. Bahwa ini bukan saya yang bikin loh gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya untuk memulai ini quotes-nya dari mana ya? Nah, ada namanya google.com dan kemudian bisa ketikkan di sana kata-kata mutiara gitu ya, dan si Google ini juga dengan sangat baik membantu untuk dengan kata-kata kunci lainnya, ada kata-kata bijak, ada kata mutiara cinta, bucin dan lainnya, dan kita tinggal klik dan memilih apa aja yang ada di artikel-artikel yang ditampilkan oleh Google. Tapi jangan lupa untuk menambahkan nih siapa yang bikin kata-kata tersebut. Kecuali kalau memang benar-benar udah berasal dari teman-teman, nggak perlu ini ditambahkan gitu. Tapi kalau misalnya itu masih ngambil sepenuhnya dari orang lain, nah ini wajib banget. Oh, ini yang bilang si Mitch Hedberg gitu. Jangan sampai bilang tanaman palsuku sudah mati karena aku bahkan tidak berpura-pura untuk menyiramnya by Mega Mustika. Nah, itu nggak boleh banget. Itu namanya plagiasi. Tapi kalau misalnya teman-teman tambahkan ini ngambil di mana, bahkan sampai ke linknya teman-teman buat di bawahnya gitu, itu nggak apa-apa. Karena itu masih dalam tataran teman-teman melindungi orang tersebut atas hak cipta yang dia punya gitu. Tapi kalau misalnya itu sepenuhnya bilang punyanya teman-teman, tapi itu enggak teman-teman yang memunculkan, nah itu harus hati-hati. Jangan demikian. Khawatir kalau misalnya menggunakan files, karena di sampingnya kan kebanyakan kata-kata. Nah, kata-kata itu menggunakan quotes-nya diambil dari punya orang, kemudian enggak sama sekali dicantumkan itu punyanya siapa. Nah, ada lagi namanya the rose sama the white line. Untuk si Garasi ini dia lebih memilih penggunaan grid yang the rose. Jadi satu grid dia ngasih tentang makanan aja, terus kemudian satu grid tentang aktivitas yang ada di sana, terus kemudian makanan lagi tentang grid lagi, aktivitas, makanan, aktivitas. Nah, tujuannya adanya si The Rose ini satu hal tentang tema berbeda, lalu hal lainnya di Rose lainnya temanya beda lagi, itu untuk ngasih tahu bahwa kita tuh punya kekhususan loh di si Instagram ini gitu. Nah, dari awal, dari kerangka ceritanya, si Garasi itu pengen ngeliatin bahwa kafe ini bertujuan untuk orang-orang datang dan nongkrong sambil menikmati makanan-makanan baik, sambil menikmati makanan-makanan terutama makanan Indonesia, dan sambil nungguin cuci motor gitu. Jadi mengapa ada dua hal yang muncul, pertama makanan, kemudian aktivitas, karena memang di sana nggak hanya sekedar duduk kemudian ngobrol-ngobrol aja, tapi ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa seperti cuci motor, lalu kemudian foto-foto dan selfie dan lain sebagainya. Nah, ini untuk saya coba cek kira-kira apakah ada yang bertanya. Nah, ini jangan mencari maka kamu akan menemukan, jangan fokus jadi viral, tapi berpikirlah bagaimana yang kamu lakukan membuat kamu bahagia, bukan malah terkekang jadi budak konten. Nah, bener banget. Salah satu hal yang menjadi tantangan bagi orang konten adalah budak konten gitu. Jadi saya pun bikin konten, tapi ini buat yang lain ya, maksudnya untuk klien-klien saya adalah
mencari cara agar nggak menjadi si budak konten itu sendiri. Pertama, nggak menjadi budak konten kayak orang lagi tren banget nih bicarain tentang odading mangoleh, gimana saya nggak terbawa-bawa arus untuk menggunakan tema odading mangoleh sebagai si kontennya, tapi benar-benar fokus kepada kerangka cerita yang udah saya sepakati dengan klien, dan kerangka cerita tersebut benar-benar berkaitan dengan si pelanggan gitu, bukan hal-hal yang berkaitan dengan si viralitas itu sendiri. Konten itu baiknya dari foto yang jadi satu atau dari video, Kak. Nah, konten itu baiknya penggabungan dari video sama foto. Jadi kalau Instagram saat waktu teman-teman harus bikin konten yang ada videonya, tapi satu waktu juga fotonya juga ditambahkan gitu. Jangan video semua lalu kemudian foto semua, karena kalau ini ya, dia ada video juga, ada foto juga, karena tujuannya ketika teman-teman mengkreasikan antara foto dan video, itu juga membantu kuota dari orang-orang yang mengecek. Kalau semuanya video, ketika udah masuk ke dalam layarnya konsumennya teman-teman gitu ya, itu pasti akan menarik kuota-kuota yang si konsumen itu sendiri gitu. Dengan adanya foto dan penggabungan juga dengan video, itu tidak mengurangi interaksi yang muncul, tapi membantu untuk biar orang-orang yang ngelihat si Instagram itu nggak terasa berat banget nge-scroll gitu. Nah, ini tujuan kenapa harus adanya pembagian juga antara konten video dan foto. Dan sebaiknya juga ada foto yang bentuknya banyak, carousel, kayak kita bisa swipe-nya gitu ya. Dan ada juga foto yang cuma satu aja gitu, karena ini berkaitan dengan data si yang melihat Instagram kita. Kalau misalnya dia kelewat berat ngebukanya gitu ya, ngeloadingnya lama, itu tuh pasti dia akan nutup dia cepat-cepat pindah ke konten Instagram lain gitu. Tapi kalau misalnya cepat dia bisa ngelihat apa aja yang kita tampilkan dan dapat ceritanya, nah itu bisa lagi lebih mudah lagi orang-orang tersebut untuk ngelihat si konten kita, dan dengan kemudahan itu akan lebih sering dia men-scroll ke bawah gitu. Semakin dia sering men-scroll konten kita, maka besar kemungkinan dia akan menjadi si followers gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cepat followersnya naik, ini bukan hanya berkaitan dengan si hashtag ya gitu, tapi juga kemudian berkaitan dengan seberapa banyak orang bisa mampu untuk men-scroll ke bawah. Semakin banyak dia bisa men-scroll, maka semakin besar kemungkinan dia akan nge-follow. Coba kalau udah 2-3 kali nge-scroll gitu kayak, oh udah beres, nah biasanya tuh pasti dia akan tutup dan berhenti demikian, dan gak melakukan aktivitas lain. Gak akan ada mungkin ada share, komen, apalagi untuk nge-follow dari konten Instagram. Nah, kalau mau buat konten harus dimulai dari mana, medsos atau langsung dari YouTube. Nah, ini bahasan selanjutnya. Kalau udah beres kita menentukan kayak feed-nya seperti apa gitu ya. Terakhir bentuk feed juga ada pelangi dengan memaksimalkan warna-warna, atau kayak puzzle yang kotak-kotak-kotak kemudian ditempel gitu. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan ketika udah pengen nih membuat sebuah konten itu, dari mana mulainya adalah memilih platform yang teman-teman udah punya kerangka cerita untuk si Instagram, lalu udah kebayang nih secara grid gitu ya akan seperti apa, dan brand identitasnya bagaimana, warna lalu logo serta konten yang mau ditampilkan. Lalu ada yang selanjutnya adalah menemukan platform yang pas. Menemukan platform yang pas ini bisa tiga platform yang bisa teman-teman pergunakan dalam membuat konten. Pertama ada yang namanya preview, lalu ada Adobe Spark, yang terakhir adalah Canva. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan Canva ketika membuat konten gitu.
Karena si konten ini ketika teman-teman menggunakan Canva itu tuh udah ada template-nya langsung gitu. Jadi kalau udah punya kerangkanya, udah kepikiran mau ngambil dari mana untuk si quotes-nya juga, lalu udah ada gambar-gambarnya. Nah, langkah selanjutnya adalah si Canva-nya. Waduh. Ini dia muter agak lama. Dan di Canva ini tuh udah ada template sosial media. Nah, teman-teman tinggal memilih kira-kira yang sesuai dengan ciri khasnya teman-teman itu untuk sosial media seperti apa. Dan dengan adanya bantuan template sosial media ini dari Canva, teman-teman tinggal memasukkan kira-kira ini warnanya apa, dan dia pun juga ngasih pilihan-pilihan nih. Ada Instagram post, ada Instagram story, animasi, lalu untuk Facebook, terus dia punya lagi untuk Instagram story cover. Ini kalau misalnya teman-teman mau bikin IGTV lalu pengen nge-highlight, jadi ini untuk highlight yang bagian atas tuh kan ada bulat tuh, kalau di Instagram kan ada yang kayak gini. Nah, ini highlight. Nah, di Canva juga dia ada Instagram story highlight, jadi bantu kita untuk bikin lebih cantik. Lalu ada blog banner, grafik dan lain sebagainya. Pokoknya sampai YouTube thumbnail pun. Nah, kalau misalnya bingung mau bikin thumbnail YouTube dari mana, bisa menggunakan si Canva ini. Jadi kalau secara platform ini Canva bagus banget. Tapi kalau untuk mereka yang pengen ekspor lagi, lebih baik menggunakan produk-produk Adobe kayak Photoshop, Illustrator atau Premiere gitu. Nah, ini tuh yang kemudian bisa teman-teman udah nggak zaman lagi ketika ada yang bilang, wah susah nih bikin konten gitu. Nah, yang ada adalah apakah teman-teman mau untuk bikin konten atau enggak. Karena kalau susah atau enggaknya bikin konten ya, itu tuh udah ada yang namanya Canva, dan dia juga ngasih template, dan sebelah kanan itu ada templatenya. Setelah mau kita pilih seperti apa, dan dia udah langsung memunculkan di bagian kanan. Dan kita misal nih kita ambil ini YouTube thumbnail, kalau ini Instagram. Nah, di bagian kanan gitu ya, ketika kita udah milih mau menggunakan apa dari si Canva-nya gitu ya, temanya tinggal kita klik, lalu dari YouTube ya, dari YouTube lagi dari Google ini, saya untuk membuat sebuah quotes gitu. Nah, hidupku sepertinya perlu diedit. Nah, kita kebetulan memang lagi ngedit. Nah, langsung ada juga si namanya, tinggal kita copy paste dari artikel yang kita pilih. Nah, udah. Jadi tetap kita masukin si nama orang yang nge-quotes, lalu si quotes-nya itu sendiri, dan kita udah bisa munculkan ini di dalam, tinggal kita download, dan kemudian dia oke. Oh, di belakangnya ada yang berbayar. Bentar. Download, tunggu dulu loadingnya, dan kita udah bisa menikmati konten itu untuk kita masukkan ke dalam si Instagramnya kita. Nah, ini udah tadi si kontennya, karena tadi
Tapi di Canva ini memang ada kayak beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan juga. Kalau misalnya di materinya itu bagian-bagiannya itu ada watermark, nah ini tandanya teman-teman harus beli. Tapi bukan berarti nggak bisa pakai Canva-nya ya. Cukup untuk mendelete gitu ya, hapus, lalu kemudian udah bisa nih pergunakan. Bahkan di sini pun juga udah ada foto-foto, serta tadi kan saya ngehapus si gambar bunganya. Nah, di sini ada foto yang bisa juga dipergunakan sebagai pengganti dan itu gratis. Jadi nggak harus khawatir nanti udah capek-capek bikin gitu ya, terus kemudian si fotonya malah berbayar. Nah, kayak gini, ini gratis gitu. Ada fotonya dan itu pun juga bisa kita perbesar lagi atau misalnya kita kecilin gitu ya. Nah, bisa tinggal ini lalu download, tunggu dulu di satu. Nah, jadi yang tadi gambar latarnya warna orange, sekarang udah ada gambar dan ini gratis. Jadi tinggal teman-teman menggunakan kreativitasnya untuk menghasilkan konten yang menarik tersebut. Dan setelah teman-teman membuat kontennya gitu ya, apakah butuh filter? Sering juga pertanyaan adalah apakah teman-teman membutuhkan filter atau enggak untuk si konten tersebut. Nah, untuk Instagram teman-teman perlu untuk menambahkan filter. Tujuannya apa? Kalau misalnya teman-teman lihat para selebgram gitu ya, itu tuh pasti dia punya kayak satu keseragaman warna gitu. Keseragaman warna kayak ini warnanya ada hitam, merah, kemudian orange, itu adalah pemilihan warna. Tetapi ada tingkat pencahayaan yang ketika masuk dalam Instagram itu tuh kalau nggak difilter dulu dia pasti akan berbeda antara satu konten dengan lainnya. Nah, tujuannya ada filter tersebut untuk memudahkan teman-teman menjadikan dalam satu cahaya khusus gitu. Atau kalau itu teknik banget ya, kalau mudahnya itu ibarat kelihatan kayak benar-benar satu konten yang menyatu. Nah, karena kalau si Instagram pun dia tuh punya kayak ketika teman-teman mengupload itu belum serta-merta warna yang muncul sekarang ini ya gitu. Saya mau ngupload ini gitu. Terus kemudian serta-merta warnanya bakal persis seperti ini di masing-masing di Instagram itu sendiri. Itu pembedaan warna, cahaya dan lainnya pada sebuah konten terjadi karena Instagram itu punya kekhususan masing-masing pada device atau pada handphone. Gambar ini ketika muncul nanti di iPhone, warnanya pasti akan ada yang berbeda sedikit dengan ketika dia muncul pada Android. Nah, agar orang-orang yang melihat kontennya teman-teman, entah itu Android, entah itu menggunakan iPhone atau laptop sendiri gitu atau tablet, tidak merasa ada perbedaan warna yang signifikan pada mata gitu. Ketika mereka terlihat ada perbedaan warna yang signifikan, maka dilakukan filter. Jadi kalau misalnya filter itu tujuannya untuk melihat si warna itu akan tetap sama di berbagai macam device. Memang ini teknis banget bagi orang-orang yang konten, dia pasti akan sangat memperhatikan tentang pencahayaan, lalu kemudian device atau handphone atau perangkat yang dipergunakan dan hal-hal yang berkaitan detail-detail lainnya. Bahkan untuk memudahkannya ya ada namanya preset atau filter dari si orang-orang jika ingin menciptakan satu keragaman warna. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga dari si brand identitas tadi. Jadi di awal itu ada namanya brand identitas seperti yang saya sebutkan gitu ya. Nah, ini nggak hanya berkaitan dengan warna yang dipilih, tetapi keseragaman dari grade-nya. Biar kesannya itu nggak ada satu yang tumpang tindih terlalu terang atau satu yang terlalu gelap.
ketika bentukan cahayanya sama, like-nya itu sama, biasanya orang jauh lebih tertarik untuk nge-scroll ke bawah. Tapi kalau misalnya ada satu yang terlalu terang, ada satu yang terlalu gelap, biasanya tuh orang-orang akan lebih cepat menutup si konten tersebut gitu. Nah, saya kalau untuk filter pada Instagram menggunakan yang namanya Koloro. Ya kalau teman-teman cek di Play Store bisa klik Koloro. Ini adalah filter gratis dan sangat recommended dari saya ketika teman-teman mau masukkan konten ke Instagram. Jadi masukin filter di Koloro dulu, kemudian baru di Instagramnya. Tujuannya si filter ini tuh Koloro, saya merekomendasikan Koloro karena Koloro itu gratis, dan kedua di antara filter-filter lainnya itu secara ketajaman gambar nggak terlalu ngerusak gitu. Jadi ketika teman-teman menggunakan aplikasi untuk filter, biasanya tuh ada bagian-bagian yang kesannya rusak, dan itu akibat si platform tersebut ada perbedaan dalam menilai gambar yang teman-teman berikan gitu, gambar yang teman-teman upload ke si filternya. Nah, kalau Koloro ini secara detail dia nggak terlalu ngerusak, dan yang paling penting adalah dia gratis. Jadi ada pilihan-pilihannya, tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, dia pun juga ada tingkatannya. Kalau misalnya khawatir tingkatannya terlalu tinggi gitu, merubah si warna, maka turunin aja. Jadi dia nggak harus serta-merta 100% menggunakan si filter. Saya biasanya mengurangi filternya menjadi 20 atau 30%. Nah, ketika menggunakan di kisaran 20 atau 30% itu nggak akan terlalu merusak warna. Hanya dia mengkoreksi atau memperbaiki cahaya agar sama antara satu konten dengan lainnya. Dan memang ini ada juga faktor-faktor ketajaman mata untuk melihat apakah di satu filter ini butuh 20%, apakah ini butuh 30%, dan itu butuh latihan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen membuat sebuah konten yang menarik, ya saya mau menyimpulkan kembali gitu. Pertama, percaya pada kreativitasnya teman-teman. Yang kedua, teman-teman jangan ngejar viralnya gitu, tapi mengejarlah apa kebermanfaatan dari konten yang teman-teman buat, dan percayalah bahwa kreativitas teman-teman ini pasti akan bantu. Dan kedua, ketika udah tahu apa yang mau dibikin, maka ada yang namanya kerangka cerita atau brand script. Si brand script ini akan bantu teman-teman untuk menceritakan secara lebih runtut dan terarah agar orang-orang yang membaca paham juga nih apa yang mau teman-teman sampaikan. Lalu ada namanya brand identitas untuk menjaga orang-orang nggak melihat cerita itu sebagai sesuatu yang acak, tetapi benar-benar cerita dengan ada makna atau manfaat yang disampaikan. Dan bagaimana untuk menciptakan sebuah brand identitas? Ada bagian warna, ada logo, ada tagline. Tagline itu berupa hashtag. Nah, kalau misalnya hashtag dikit ya, hashtag itu bisa teman-teman cari di bagian, kalau di Instagram bagian atas, tambahkan simbol hashtag dulu, lalu kemudian ini bicara tentang copy ya. Nah, hashtag atau tagline-nya bisa menggunakan dari hasil search-nya Instagram ini. Ada kopi Malangan, kopi susu Malang, kopi Malang Raya, kopi Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh bisa dimasukin ke konten-kontennya teman-teman. Lalu kemudian ada grid yang tadi ukuran 1, 2, 3 kali 3, 3 kali 4, itu juga harus dijaga konsistenannya. Terakhir adalah filter, yang mana kalau teman-teman pengen orang-orang jauh lebih konsisten ngelihat brandnya teman-teman, itu ada cahaya yang harus dijaga gitu. Jangan ada yang terlalu terang, jangan ada yang terlalu gelap. Nah, terakhir adalah kreativitas teman-teman sendiri. Kemudian platformnya saya sarankan menggunakan Canva untuk membuat konten, dan Koloro untuk membuat menjaga filternya gitu. Dan terakhir adalah kreativitas itu sendiri. Sebelum saya menutup, saya mau ngecekin kira-kira ada satu pertanyaan kah?
Oke, sepertinya. Ya, jadi harus menentukan brand identitas agar orang dapat mengenali dan mengingat benar, dan ini yang menjadi penting ketika teman-teman membuat sebuah konten Instagram. Nah, terima kasih untuk datang di webinar hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar lainnya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.